Anti-Ziganisme atau juga bisa disebut sebagai anti-Gypsy merupakan suatu rasisme yang ditargetkan pada masyarakat Roma. Anti-Ziganisme menekankan pada prinsip-prinsip yang merendahkan martabat, mengasingkan, mengalienasi, dan juga mengusir masyarakat Roma hanya karena mereka merupakan masyarakat Roma, di mana prinsip-prinsip tersebut melanggar prinsip equal values dan juga equal rights. Hal ini didasari dengan pandangan bahwa manusia memiliki nilai yang tidak setara, dan hal tersebut berkontribusi terhadap distribusi kekuatan dan sumber daya yang juga tidak setara. Terdapat 3 fase sejarah anti-Ziganisme. Yang pertama, abad pertengahan. Komunitas Romani mulai bermigrasi ke Eropa sekitar abad ke-11 hingga ke-13 dan segera menghadapi diskriminasi. Pada abad ke-14 dan ke-15, banyak negara Eropa mengeluarkan undang-undang yang mengusir atau membatasi mereka. Yang kedua, Perang Dunia II, Holocaust, dan Porajmos. Selama era Nazi, komunitas Romani mengalami genosida yang dikenal sebagai Porajmos, di mana sekitar 220.000 hingga 500.000 orang Romani dibunuh di kamp-kamp konsentrasi. Mereka mengalami eksperimen medis, kerja paksa, dan eksekusi massal. Yang ketiga, pasca Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua, diskriminasi terhadap Romani terus berlanjut di banyak negara Eropa. Mereka mengalami marginalisasi, pengusiran paksa, dan diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, maupun perumahan. Beberapa negara Eropa Timur melakukan kebijakan asimilasi paksa, termasuk sterilisasi paksa terhadap perempuan Romani. Council of Europe atau Dewan Eropa adalah organisasi internasional yang berfokus pada kemajuan hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum di Eropa. Organisasi ini didirikan pada tahun 1949 dan saat ini beranggotakan 46 negara, termasuk 28 negara anggota Uni Eropa. Dewan Eropa memainkan peran penting dalam mempromosikan hak asasi manusia dan memerangi diskriminasi di seluruh Eropa. Salah satunya adalah anti-Ziganisme yang merupakan bentuk diskriminasi yang secara khusus menargetkan orang-orang Roma. Organisasi ini telah mengakui anti-Ziganisme sebagai masalah hak asasi manusia yang serius dan telah melakukan berbagai upaya untuk memeranginya. Pada tahun 1950, dengan pengadopsian Universal Declaration of Human Rights oleh PBB, the Council of Europe mengeluarkan sebuah konvensi dengan nama the European Convention on Human Rights atau ECHR. Konvensi ini memastikan anggota-anggota negara EU untuk melindungi hak asasi manusia bagi seluruh masyarakat mereka. ECHR mulai diberlakukan pada tahun 1953 dan telah ditandatangani oleh seluruh negara European Union dan negara Eropa lainnya. ECHR juga membentuk European Court of Human Rights atau ACTHR, di mana individu atau kelompok dapat melaporkan kasus pelanggaran hak asasi manusia mereka kepada organisasi tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa atau European Court of Human Rights. Di sini memiliki pengertian sebagai lembaga yudisial internasional yang bertugas menegakkan konvensi Eropa tentang hak asasi manusia. Pengadilan HAM Eropa ini memiliki tujuan dan fungsi sebagai berikut. Sebagai perlindungan hak asasi manusia, penegakan keputusan, dan interpretasi konvensi. Ada 3 program dari Dewan Eropa yang membantu integritas komunitas Roma. Pertama yaitu kampanye Dosta. Kata Dosta itu sendiri berasal dari bahasa Romani, artinya cukup. Kampanye ini bertujuan untuk menghilangkan stereotip dan prasangka buruk terhadap komunitas Roma dengan edukasi melalui pemanfaatan media dan keterlibatan komunitas non-Roma dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kedua, ada program Romed yang diluncurkan pada 2011, yaitu bertujuan untuk mengembangkan keterampilan mediasi di antara mediator Roma, dan program ini sudah berjalan di 22 negara di Eropa dan berhasil membentuk jaringan mediator yang handal. Ketiga, yaitu program RomAct yang diluncurkan pada 2013, yaitu membantu untuk pembuatan kebijakan yang spesifik untuk komunitas Roma seperti akses ke pendidikan dan kesehatan. Program Dewan Eropa melawan anti-Ziganisme mendapat kritik terkait implementasinya yang sering dianggap lebih simbolis daripada substantif dengan tindakan nyata yang kurang memadai. Meski program-program ini sudah berjalan, komunitas Roma masih mendapat diskriminasi struktural yang mendalam, terutama di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Meski ada beberapa kemajuan, tantangan besar masih ada dalam memastikan kebijakan dari program ini untuk menghasilkan perubahan nyata dan berkelanjutan bagi komunitas Roma di Eropa.